Proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Proses pendidikan interaksi sosial itu adalah suatu interaksi edukatif yang bertimbal balik dengan pendidik dan peserta didik. Yang pertama, pendidik. 1. Pendidik dalam kehidupan atau lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Yang kedua, syarat yang harus dilakukan oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Yang ketiga, pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, yang artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan lain-lain. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. 2. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidikan karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Profesionalisme pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga pendidikan formal dibagi menjadi 3, yaitu kualifikasi akademik, kualifikasi kompetensi, dan kualifikasi sertifikasi. Mereka bertiga ini dibagi juga menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme. Kualifikasi akademik pendidik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana 1 atau program diploma 4 atau D4. Yang kedua, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Yang ketiga, pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi 9. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Yang ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Yang terakhir, mengevaluasi proses dari hasil pendidikan. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dalam masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Yang keempat, mengembangkan diri sebagai atau secara berkelanjutan. Terus, selanjutnya adalah kompetensi sosial. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, berkomunikasi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Yang pertama itu menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau sebagai pelengkap.
Pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang ada pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimananya penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal yaitu kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis, lembaga, dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristiknya yaitu A. Peserta didik memiliki berbagai potensi. Yang kedua, peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang keempat, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Dan yang terakhir adalah peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Maaf jika banyak tutur kata yang salah dan perkataan yang salah. Terima kasih. Shalom.